وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan pagi hari ini di Masjid Al-Ihsan, Kota Gresik. Betul, Masjid Al-Ihsan ya. Kita dikumpulkan oleh Allah seusai melaksanakan sholat subuh, kemudian belajar bersama insyaallah sampai waktu syuruk. Dan hal yang istimewa dari Masjid Al-Ihsan adalah tempat kajiannya tidak simetris. Masya Allah. Ini dominan yang ada di sana ini. Enaknya mojok atau gini aja nggak? Saya menghadap ke sana nggak apa-apa, Pak? Nggak apa, baik, Insya Allah. Karena pesertanya dominan berada di sebelah kiri saya. Taib, semoga Allah Ta'ala mudahkan nanti kita bisa punya, katanya mau direnovasi ya? Insya Allah. Insya Allah. Gimana? Sudah renovasi di bagian atas. Taib, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kajian waktu subuh termasuk di antara waktu yang istimewa karena Allah nak memberikan keberkahan yang banyak bagi mereka yang beraktivitas di waktu subuh. Atas doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di waktu paginya. Dan bagian dari keberkahan mereka yang belajar di waktu pagi disebutkan dalam hadis dari Abu Umamah yang diriwayatkan oleh Al-Mundhiri bahwa Nabi SAW pernah mengatakan, man ghada ilal masjid la yuridu illa ay yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajin taman hajatuhu. Barang siapa yang berangkat di waktu pagi menuju masjid, la yuridu illa ay yata'allama khairan, dan dia tidak punya niat kecuali dalam rangka untuk belajar kebaikan. Dan yang dimaksud dengan kebaikan adalah sesuatu yang bermanfaat baik kehidupan dia, baik dunia maupun akhirat. Au yu'allimahu, atau dia mengajarkannya. Sehingga keutamaan ini berlaku baik bagi guru maupun murid. Kana lahu ka ajri hajin taman hajatuhu, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang haji sempurna hajinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha kaya, dan ketika Allah memberikan pahala kepada hambanya dengan amal yang ringan kepada sang hamba, sama sekali tidak mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, tema kajian kita di kesempatan kali ini berbicara tentang kehidupan pasca kematian. Dengan masalah kehidupan pasca kematian. Yang pertama, bahwa orang musyrikin, terutama orang musyrikin Quraisy di zaman Nabi SAW dan orang-orang Badui yang masih kafir, mereka tidak beriman kalau orang sudah mati akan dibangkitkan kembali. Bahkan mereka bersumpah atas nama Allah bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali orang yang sudah mati. Allah berfirman di surat An-Nahl ayat 38, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsullahu may yamut. Mereka bersumpah atas nama Allah jahda aymanihim, dengan sumpah yang sesungguhnya. Sumpahnya pakai nama Allah dan sumpahnya dilakukan dengan serius, bil juhdi, sumpah dengan kesungguhan,
Isi sumpahnya apa? La yab'atsullahu may yamut. Allah enggak bakalan menghidupkan makhluk yang sudah mati. Sehingga dalam keyakinan mereka hidup itu cuma sekali. Hidup di dunia, begitu mati selesai. Bahkan sebagian di antara mereka membawa tulang di hadapan Nabi SAW. Ketika tulang itu disodorkan kepada Rasulullah SAW, dia bilang apa? May yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapakah yang akan menghidupkan tulang ini ketika dia sudah jadi tanah? Jawaban Al-Quran, Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Katakan bahwa yang menghidupkannya adalah zat yang pertama kali menciptakannya. Sebagaimana dia mampu untuk menciptakan sesuatu dari sebelumnya belum ada, yang sebelumnya tidak ada, Allah mampu untuk menghidupkan kembali yang sudah jadi tanah. Karena dalam keyakinan orang musyrikin, mereka menganggap mustahil bagaimana mungkin manusia yang sudah jadi tanah, yang kemudian berserakan di mana-mana dan gak ada wujudnya, lalu kemudian dibangkitkan kembali oleh Allah. Bagi akalnya orang musyrik itu mustahil. Tapi bagi orang mukmin ini bukan hal yang mustahil, karena kita punya akidah innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wallahu yaf'alu ma yasha, dan Allah melakukan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Ada banyak kemustahilan yang dianggap oleh orang-orang kafir, dan itu bagian dari suudzon dia kepada Allah, karena dia cacat dalam meyakini innallaha ala kulli syai'in qadir. Salah satu contoh yang menjadi titik sengketa, dan dengan adanya kasus ini manusia terbagi menjadi 3 agama, yaitu mengenai munculnya Nabi Isa alaihissalam. Terkait munculnya Nabi Isa alaihissalam, manusia berbeda pendapat dan menjadi 3 agama. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa Nabi Isa terlahir melalui perkawinan yang normal sebagaimana layaknya manusia yang lain. Jadi Maryam kawin dengan seorang lelaki, kemudian terlahirlah Nabi Isa. Terlahirlah Isa dalam keyakinan mereka. Dan perkawinan ini terjadi di luar nikah, sehingga dituduh sebagai praktek zina. Wa qaulihim ala Maryana buhtan, dan mereka mengatakan tuduhan zina kepada Maryam. Dan ini keyakinan Yahudi. Siapa pasangan zinanya sampai sekarang masih jadi buron. Karena Yahudi tidak bisa menetapkan. Terus siapa yang berzina dengan Maryam? Sedang diselidiki. Sampai sekarang belum bisa menyebutkan namanya. Meskipun ada sebagian yang menuduh itu adalah Zakaria, ada yang mengatakan si A, si B, tapi itu semuanya adalah tuduhan. Makanya mereka tidak mau mengakui Nabi Isa sebagai nabi dengan alasan anak hasil zina tidak berhak jadi nabi. Padahal tidak ada nabi yang terlahir dari proses seperti ini. Semuanya nasabnya dijaga oleh Allah. Ini keyakinan yang pertama. Keyakinan yang kedua, keyakinan orang Nasrani. Mereka menganggap bahwasanya Isa terlahir tanpa bapak dari manusia, maka bapaknya adalah Allah. Sehingga mereka menganggap bahwasanya Isa adalah anak Allah. Dan ini keyakinan yang ma'ruf di kalangan orang Nasrani. Di zaman Nabi SAW, pasca beliau pulang dari Tabuk, ada utusan dari Najran. Najran itu sebuah daerah yang ada di Yaman. Mereka datang ke kota Madinah bukan dalam rangka untuk mengenal Islam, tapi dalam rangka untuk berdebat dengan Rasulullah SAW berkaitan dengan Nabi Isa. Salah satu di antara klaim yang mereka sampaikan, kalau kemudian Nabi Isa itu terlahir tanpa bapak, siapa lagi bapaknya kalau bukan Allah? Jika Maryam tidak pernah berhubungan badan dengan manusia, siapa lagi bapaknya kalau bukan Allah? Maka ditanya oleh Rasulullah SAW, yang namanya anak itu pasti punya kemiripan dengan bapak. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia yang menciptakan alam semesta, Dia yang mengatur, Dia yang ngasih rizki, Dia yang menciptakan semua makhluk. Nabi Isa bisa apa?
Apakah ada salah satu di antara sifat kuasa Allah ini yang ada pada Nabi Isa? Nggak ada. Beliau memang punya mukjizat, tapi itu dengan kuasa Allah. Sampai akhirnya mereka nggak punya jawaban, lalu ditantang mubahalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in hajjuka faqul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil wa naj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Kalau mereka masih ngeyel, ajak mereka untuk mubahalah. Akhirnya mereka mundur. Karena siapapun yang bermubahalah dengan Nabi pasti kalah. Ini keyakinan Nasrani. Yang ketiga, keyakinan kaum muslimin, bahwa Nabi Isa terlahir tanpa bapak, sehingga beliau muncul sebagai pelengkap, penyempurna ayat dan kuasa Allah terkait penciptaan manusia. Ada manusia yang diciptakan nggak punya bapak, nggak punya ibu. Siapa beliau? Nabi Adam. Ada yang punya bapak, nggak punya ibu. Siapa beliau? Siapa? Istrinya Adam. Tercipta dari apa? Tulang rusuknya Adam. Allah ambilkan salah satu organ Adam, kemudian terciptalah Hawa, sehingga Hawa turunan Adam. Yang ketiga, manusia yang tercipta punya ibu, enggak punya bapak. Siapa beliau? Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir, yang keempat, punya ibu, punya bapak, kita semua, selain tiga yang pertama. Oleh karena itu ketika Allah Ta'ala membahas tentang Nabi Isa, Allah mengatakan inna mathal Isa kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Kalau kalian membahas masalah Isa, coba lihat Adam. Mereka bisa dengan mudah mempercayai Adam tercipta tanpa bapak, tanpa ibu. Kok kalian kesulitan untuk mempercayai ada manusia terlahir punya ibu, nggak punya bapak? Inna mathala Isa kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Perumpamaan Isa itu sebagaimana Adam, Allah ciptakan dari tanah, lalu Allah berfirman kun, jadilah Adam. Maka mereka gagal untuk meyakini kesempurnaan innallaha ala kulli syai'in qadir. Sehingga semua akidah yang menyimpang rata-rata meleset dari satu sisi ini. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Banyak orang yang meragukan tentang beberapa tanda hari kiamat. Pak, apa mungkin ketika Dajjal itu muncul, tiba-tiba satu hari seperti setahun, hari yang kedua seperti berapa? Sebulan. Hari yang ketiga seperti sepekan. Hari sisanya sebagaimana hari-hari yang lain. Itu kalau dalam teori mereka kan kayak gini, Pak. Kita tinggal di sebuah planet atau di bumi dengan perjalanan siang malam 24 jam. Berlangsung dalam waktu yang lama seperti itu terus. Bumi berputar dalam waktu 24 jam, berotasi. Tiba-tiba ketika siang dalam waktu setahun, itu kan berarti kecepatannya direm mendadak gitu, Pak ya. Begitu? Ibaratnya rotasinya ini direm mendadak. Apa yang bisa Anda bayangkan dari kecepatan satu putaran per hari menjadi satu putaran setahun? Apa enggak ambruk semua gedung itu, Pak? Dalam bayangan mereka ya. Akhirnya dia enggak percaya. Enggak mungkin bisa terjadi matahari terbit sampai tenggelam waktunya setahun. Makanya dalam teka-teki fikih itu ada pertanyaan begini. Sebutkan hari di mana Idul Fitri dan Idul Adha terjadi dalam hari yang sama. Jawabannya, ketika Dajjal muncul. Idul Fitri dan Idul Adha terjadi di hari yang sama. Logika mereka nggak bisa menerima. Sebagai orang yang beriman, ahlu sunnah, yang meyakini kebenaran sabda Nabi SAW, kita kembalikan kepada kaidah innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sehingga jamaah, kegagalan orang dalam masalah akidah salah satunya adalah ketika logika itu berperan, kemudian ikut campur
dalam merancang keyakinan. Padahal yang namanya akidah itu tidak bisa diambil dari logika. Andaikan akidah itu sumbernya logika, di sini ada 100 logika, berarti ada 100 akidah. Maka dari mana kita dapat akidah? Akidah itu diberi oleh Allah. Allah yang mengajarkan melalui Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Tayyib. Selanjutnya jamaah, sebagian orang musyrikin mereka mengklaim, andaikan besok ada kiamat, maka kita akan diberi oleh Allah harta yang melimpah dan pasti kita akan masuk surga. Itu klaimnya orang musyrik. Di zaman Nabi SAW ketika berada di Mekah, fase perjuangan yang hebat terjadi pada beberapa sahabat. Salah satunya adalah Khabbab ibnul Arad. Khabbab ibnul Arad radhiyallahu anhu, beliau termasuk as-sabiqun al-awwalun. Dan beliau dibeli oleh seorang wanita musyrikin, dan dulunya adalah mantan budak, kemudian dibeli oleh seorang wanita musyrikin lalu dibebaskan dan diminta untuk dikasih modal agar dia bisa bekerja sebagai pandai besi. Sampai akhirnya Khabbab ini punya keahlian dalam membuat senjata, membuat perisai, membuat perlengkapan perang dan yang lainnya. Suatu ketika ada seorang musyrik yang bernama Al-As bin Wa'il. Dia pesan dibuatkan senjata oleh Khabbab. Setelah jadi, dibawa oleh Al-As, namun belum dibayar. Hingga kemudian Khabbab nagih utangnya As bin Wa'il karena dia belum bayar pedang atau senjata yang sudah dibuatkan. Apa kata Al-As bin Wa'il? Dia bilang kayak gini, wallahi la uqdiyahu hatta takfura bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wallahi la uqdiyahu hatta takfura bi Muhammad. Demi Allah, aku enggak bakalan melunasi utangku sampai kau kufur kepada Muhammad. Kemudian Khabbab mengatakan, la wallahi la akfuru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hatta tamuta thumma tub'ats. Demi Allah, aku tidak akan kufur kepada Muhammad sampai kamu mati kemudian kamu dibangkitkan. Apa kata Wa'il? Kata Al-As bin Wa'il, dia kemudian mengatakan, fa inni idza muttu thumma bu'ithtu ji'tuni waliyun thumma malun wa walad. Kalau nanti aku mati kemudian benar dibangkitkan oleh Allah, maka aku akan mendapatkan harta yang melimpah dan anak yang banyak. Nah setelah itu utangku baru tak bayar kepadamu. Kita buktikan besok. Kita buktikan besok. Ini wong musyrik, kufur kepada Allah, kufur kepada hari kiamat. Kemudian dia ngeklaim, andaikan betul kiamat terjadi, saya pasti akan mendapatkan kehidupan yang sejahtera. Sisuk utangnya tak bayar. Tak bayar di mana? Di akhirat. Rumangsani siapa? Al-As bin Wa'il. Maka dari kasus ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya. Afara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada. Tahukah kamu orang yang kufur kepada ayat-ayat kami? Lalu dia mengatakan la utayanna malan wa walada. Aku akan diberi harta dan anak yang banyak. Dan banyak sekali orang kafir yang punya anggapan seperti itu. Termasuk diantaranya yang Allah ceritakan di surat Al-Kahfi. Di surat Al-Kahfi Allah membuat permisalan tentang sahibul jannatain, pemilik dua kebun, yang dia ujub dengan kebunnya sampai menganggap bahwasanya kebunnya ini tidak akan binasa, dan dia merasa bahwasanya kiamat tidak akan terjadi. Sampai dia bilang, ma adzunnu an tabida hadhihi abada wa ma adzunnu sa'ata qa'imatan wa la in ruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Aku merasa kayaknya kebun ini enggak bakalan binasa. Dan bahkan aku merasa kayaknya kiamat enggak bakalan terjadi. Sehingga dia awalnya meyakini keabadian kebun,
Kekufurannya bertambah sampai pada tingkatan kiamat gak terjadi. Kehidupan ini akan abadi. Kekufurannya bertambah lagi ketika dia mengklaim apa yang tidak dia miliki. Wala irruditu ila rabbi, dan andaikan benar aku dikembalikan besok di hari kiamat, la ajidanna khairam minha munqalaba, aku akan mendapatkan kebun yang lebih baik lagi. Demikianlah kekufuran itu bertingkat. Sehingga awalnya ketika orang itu silau dengan hartanya, kalau saya lihat perusahaan saya yang demikian established, ini kayaknya cukup untuk 20 turunan, gak cukup 7 ya. Insya Allah seluruh anak keturunan saya udah gak perlu mikir yang namanya kerja, karena sudah saya tinggali perusahaan yang hebat. Dalam bayangan dia seperti itu, sehingga dia menganggap ini perusahaan tidak akan bangkrut ketika dia merasa perusahaannya sangat maju, established, kuat, dan seterusnya. Dan kekufuran kadang bertambah sampai pada titik dia meyakini kiamat gak terjadi, sampai pada kondisi dia mengklaim apa yang tidak dia miliki. Ketika sudah sampai pada tingkatan mengklaim apa yang tidak dia miliki, Allah Subhanahu wa ta'ala murka. Dan demikianlah yang terjadi pada Fir'aun. Kalau Bapak Ibu, saya minta untuk membandingkan mana yang lebih kufur dari perkataan Fir'aun. Satu, dia pernah mengatakan tidak ada Tuhan yang layak untuk disembah kecuali aku. Dia minta untuk disembah. Yang kedua, dia mengatakan innama ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Baik, dari dua ucapan ini mana yang lebih kufur? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama dia mengaku minta disembah. Yang kedua dia mengaku bahwa dia adalah Rabb yang paling tinggi. Yang pertama atau yang kedua? Yang mana yang lebih kufur? Yang kedua, lebih tinggi tingkat kekufurannya. Sebagian ulama ahli tafsir mengatakan selisih waktu Fir'aun minta disembah dengan dia mengaku innama ana rabbukumul a'la itu 10 tahun. Selisih waktu Fir'aun minta disembah dengan dia mengklaim bahwasanya aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi, itu selisihnya 10 tahun. Dulu Fir'aun minta disembah, tapi dia gak ngaku Rabb. Cuman dia maksa kepada siapapun yang menjadi rakyatnya untuk menyembah dia. Namun dia tidak mengaku Rabb. Apa yang dimaksud dengan mengaku sebagai Rabb? Mengaku sebagai Rabb adalah kondisi ketika dia menyatakan alam ini ciptaannya, alam ini dia yang ngatur, alam ini dia yang punya, padahal dia nggak punya hak sama sekali. Itu bukan ciptaannya, itu bukan dia yang ngatur. Karena makna Rabbun itu apa? Pencipta, pengatur, dan pemilik. Rabbul alamin berarti pencipta alam, yang ngatur alam, dan yang memiliki alam. Fir'aun sepeser pun nggak punya ini semuanya, tapi dia mengklaim dia punya itu. Maka dalam kondisi ketika dia mengklaim dia punya itu, ini puncak kekufurannya. Begitu dia mengatakan innama ana rabbukumul a'la, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menenggelamkan dia dan memberikan hukuman kepada dia. Bahkan dia sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya, apalagi menyelamatkan orang lain. Dan subhanallah, yang istimewa begini jamaah, Fir'aun dulu menghukum Bani Israel dengan cara apa? Membunuh yang laki-laki, bayi yang laki-laki, kemudian membiarkan bayi perempuan hidup. Sehingga hukuman yang dilakukan oleh Fir'aun kepada Bani Israel, bentuk penjajahan yang dilakukan oleh Fir'aun kepada Bani Israel, generasi yang laki-lakinya dihabisi, yang perempuannya dibiarkan hidup. Wal jaza'u min jinsil amal, dan balasan sejenis dengan amal.
ketika Fir'aun mengejar Bani Israel yang dipimpin oleh Musa dan berhasil menyeberangi lautan. Fir'aun ngejar. Gobloknya Fir'aun itu seperti ini, Pak. Andai kan dia pulang ketika Bani Israel berhasil menyeberangi lautan, kemudian dia pulang, dia masih bisa menikmati kerajaannya. Dia masih bisa menikmati kebun yang ada di Mesir. Dia masih bisa menikmati semua kenikmatan yang ada di Mesir. Tapi tamaknya Fir'aun untuk membantai Bani Israel tidak hilang. Diperbesar oleh Allah dalam situasi itu, sehingga nyebrang ini beresiko. Dan Fir'aun tidak sadar, disebabkan karena ketamakannya yang tinggi. Maka dia nyebrang dan suruh seluruh pasukannya ikut nyebrang. Lelaki Mesir keluar semua, ikut ngejar Bani Israel. Begitu berada di tengah lautan ditenggelamkan oleh Allah, lelaki Mesir habis. Yang tinggal di Mesir, kerajaannya utuh, kemudian seluruh simpanannya utuh, dan yang tinggal hanya wanita dan orang lemah. Lalu setelah Bani Israel berhasil nyebrang, Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Musa, dan Musa mengutus Yusha bin Nun untuk memimpin pasukan kembali ke Mesir. Dari situlah mereka bisa mendapatkan emas, perhiasan, dan aneka simpanan kerajaan Fir'aun dalam jumlah yang banyak. Sahlan maisur, tanpa perlawanan. Pasukannya udah habis. Sebagaimana dulu dia menghabisi lelaki muslim, maka Allah kasih hukuman, lelakinya habis dalam waktu sekejap, tenggelam semuanya. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, kam taraku min jannatin wa uyun, betapa mereka telah meninggalkan kebun-kebun dan mata air yang mereka miliki. Wa na'matin kanu fiha farihin, dan kenikmatan yang mereka banggakan. Dengan cara apa? Allah keluarkan dia dari kerajaannya, lalu ditenggelamkan dan kerajaannya utuh. Allah tidak membinasakan Fir'aun dengan cara kerajaannya ditenggelamkan atau kerajaannya dirusak, tidak. Kerajaannya dibuat utuh. Simpanan hartanya, emas-emas dan berlian, semuanya dibuat utuh, tapi orangnya dikeluarkan dan dia binasa di luar. Lalu kerajaannya dikuasai oleh Bani Israel. Maka dari situlah pada waktu Samiri meminta Bani Israel untuk mengumpulkan emas-emasnya, kemudian oleh Samiri diapain? Dijadikan patung pedet, ya. Dari mana Bani Israel bisa punya emas sebanyak itu, yang bentuknya sampai jadi patung pedet berbahan emas? Dari hasil ngerampas emas yang dimiliki oleh orang Mesir. Demikian penjelasan salah satu versi dari ahli tafsir. Tayyib. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, betapa orang musyrikin mereka terkadang mengklaim apa yang tidak dia miliki, dan dengan sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala murka besar. Karena mengklaim apa yang tidak dimiliki, tingkatan dosanya lebih besar dibandingkan ketika sebatas berbuat maksiat. Selanjutnya, penekanan yang diberikan oleh Nabi SAW ketika awal berdakwah, beliau lebih banyak menyadarkan manusia akan keberadaan hari akhir. Karena ketika manusia punya kesadaran terhadap hari akhir, mereka akan lebih mudah untuk diingatkan dalam melakukan aturan apapun setelahnya. Sehingga nggak pakai nawar. Dalam pernyataan mereka hanya satu kata, sami'na wa ata'na. Baik, suku terakhir yang masuk Islam di Jazirah Arab itu suku apa? Suku besar, dan dia terakhir masuk Islam. Suku apa, Pak? Ada hadiahnya nggak? Bani yang terakhir masuk Islam di Jazirah Arab adalah Bani Thaqif. Bani Thaqif, dia masuk Islam setelah Nabi SAW pulang dari Tabuk di sekitar tahun 9 Hijriah. Di saat banyak suku yang sudah masuk Islam di tahun 9 Hijriah, maka disebut sebagai Amul Wufud, tahun di mana Nabi SAW banyak mendapatkan tamu pasca Fathu Mekah
kemudian banyak sekali orang yang datang ke kota Madinah yang Allah gambarkan dalam Al-Qur'an, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah afwajan, secara berbondong-bondong. Afwaj itu bentuk jamak dari kata fauj. Fauj artinya gelombang. Mereka masuk berbondong-bondong. Satu kampung masuk Islam, nanti datang lagi utusan dari suku yang lain menyatakan masuk Islam, berbondong-bondong. Yang terakhir Bani Thaqif. Bani Thaqif punya sejarah yang sangat hitam terhadap kaum muslimin, terutama Nabi Muhammad SAW, yang dulu pernah melempari Nabi SAW, melecehkan Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah. Bani Thaqif itu tinggal di mana? Di Taif. Ketika beliau berdakwah di Taif. Tayyib. Sampai pada kondisi Bani Thaqif ini datang ke kota Madinah untuk menyatakan masuk Islam. Padahal mereka sebenarnya belum menerima Islam secara penuh. Maka mereka datang ke kota Madinah untuk masuk Islam pakai syarat. Ada 3 syarat yang diajukan. Bani Thaqif punya berhala Lata. 1. Yang kedua, mereka hobi minum khamar. Yang ketiga, praktek zina merajalela. Maka mereka datang kepada Nabi SAW, kami bersedia untuk masuk Islam dengan 3 syarat. 1, Lata jangan dibongkar. 2, biarkan khamar tetap kami minum, legalkan khamar sehingga jadi khamar yang syar'i. Yang ketiga, kami tidak bisa lepas dari zina. Bahkan dikatakan oleh salah satu utusannya, wala budda minhu, kami nggak bisa jauh dari praktek zina. Sehingga tolong izinkan kami untuk tetap berzina, zina Islami, karena dapat legalitas dari Nabi SAW menurut pandangan Bani Thaqif. Yang ini membuktikan bahwasanya sebenarnya mereka tidak masuk Islam secara keseluruhan, pilih-pilih. Yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, sesuai dengan keinginan mereka, mau mereka ikuti. Tapi semuanya ditolak oleh Nabi SAW. Sampai yang terakhir mereka minta, tolong berikan waktu tunda agar Lata jangan dibongkar selama 3 tahun ke depan. Nabi SAW nggak menerima. Baik kalau begitu 2 tahun. Tetap nggak menerima. Kalau begitu 1 tahun. Tetap nggak terima. Terakhir, ya Rasulullah, jika demikian, jangan paksa kami untuk menghancurkan Lata. Baik, kalau begitu aku akan utus pasukanku untuk menghancurkan Lata. Maka yang menghancurkan Lata bukan Bani Thaqif, tapi pasukan kaum muslimin di Madinah. Tayyib. Nah, ini contoh ketika orang masuk Islam tapi masih punya latar belakang hawa nafsu yang dominan, bukan dalam rangka untuk mengejar ridha Allah di akhirat, akhirnya dia nggak bisa maksimal. Pendidikan tentang masalah hari akhir belum didapatkan oleh Bani Thaqif karena dia masuk Islam belakangan. Sementara pendidikan tentang tauhid banyak diberikan oleh kaum muslimin, terutama bagi mereka yang masuk Islam di awal, sehingga tingkat akidahnya lebih tinggi. Itulah yang disebut dengan ayat mufassal, yang disebut dengan surat Al-Mufassal. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, inna awwala ma nuzila ilan nabi sallallahu alaihi wasallam al-mufassalat. Sesungguhnya surat yang awal-awal turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu surat Al-Mufassal. Surat Al-Mufassal itu surat apa? Surat pendek. Ada yang panjang. Surat Al-Mufassal surat apa? Surat yang ayatnya pendek-pendek. Maka disebut Al-Mufassal karena ayatnya pendek-pendek. Dan itulah surat yang berada di bagian akhir dari Al-Quran. Dimulai dari surat apa? Dimulai dari surat Qaf sampai surat An-Naba, sampai surat An-Nas, dan terbagi menjadi 3: tiwal mufassal, wasat mufassal,
qisar, mufassal. Mufassal yang panjang, mufassal pertengahan, dan mufassal yang pendek. Nah, yang pertama kali turun kepada Nabi SAW, kata Aisyah, al-mufassalat, surat-surat al-mufassal. Kata Aisyah, fiha dzikrul jannati wan nar. Di surat al-mufassal itu Allah banyak menyinggung tentang surga dan neraka. Yang sering kita pelajari bahwa surat Makkiyah itu rata-rata lebih banyak membahas masalah apa? Akhirat, masalah akidah, masalah iman, masalah surga dan neraka, masalah akhirat. Itulah surat Makkiyah. Dan surat Al-Mufassal rata-rata surat Makkiyah, meskipun ada sebagian yang turun di Madinah. Tayyib. Lalu kata Aisyah, hatta idza saban nasu ilal Islam nazal al halal wal haram. Sampai ketika banyak manusia yang sudah masuk Islam, mau menerima Islam, barulah Allah turunkan halal haram. Sehingga aturan ayat yang berisi tentang masalah aturan halal haram belakangan. Lalu kata beliau, walau kana awwalu la tashrabul khamra. Andaikan yang pertama kali turun itu adalah ayat yang berisi jangan daul khamra abada, tentu mereka akan berkomentar, kita tidak akan tinggalkan khamr selamanya. Yang pertama kali turun adalah ayat yang berisi larangan jangan berbuat zina, tentu mereka akan berkomentar, la nada'u zina abada. Sehingga edukasi yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia, tahapan awalnya penguatan keyakinan dengan diisi doktrin tentang adanya hari kiamat, kehidupan yang kedua. Silahkan kalian berbuat apapun, tapi ingat besok akan ada pertanggungjawaban di akhirat. Sehingga dengan cara seperti ini orang akan menjadi waspada. Urip ramong pisan, hidup tidak sekali, ada kehidupan yang kedua, isinya hisab tanpa amal. Nah, orang kalau sudah punya kesadaran semacam ini, maka akan lebih mudah bagi dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah, karena dia butuh modal dan bekal ketika menghadap Allah. Dan dia akan lebih mudah untuk taat kepada aturan Allah, walaupun itu bertentangan dengan kepentingan pribadinya. Akan terasa berat. Ini dilarang kenapa? Riba sudah menjadi praktek sehari-hari mereka. Ini kenapa nggak boleh? Padahal minuman itu sudah menjadi minuman kebiasaan mereka. Mereka nggak bisa jauh dari praktek haram. Tapi ketika mereka sadar, ini aturan Allah, sami'na wa ata'na. Makanya jamaah, cara mengendalikan manusia yang paling gampang agar dia mau ikut aturan walaupun itu terasa berat adalah sadarkan mereka akan akhirat. Sadarkan mereka akan akhirat. Mereka yang punya kesadaran hidup tidak sekali, akan ada kehidupan yang kedua. Bapak akan dihisab dan semua yang Bapak miliki nanti akan dipertanggungjawabkan di yaumil qiyamah. Bapak akan menghadap Allah dan seterusnya. Maka orang akan punya kesadaran bahwa saya harus berhati-hati. Ada satu kejadian, saya diundang di sebuah instansi yang cukup basah, karena atapnya nggak ada, jadi kalau hujan tuh masuk semua. Kemudian salah satu dari panitia yang dia sudah mengenal saya meminta tolong nanti ingatkan terkait masalah harta haram, terkait masalah riba, terkait masalah gadekan SK, ya, dan seluruh turunannya, ya. Yang itu adalah praktek yang sering terjadi di instansi itu, terutama yang namanya duit yang nggak karuan asalnya itu, ya. Nggak ada rapat, tiba-tiba ada tanda tangan, diminta tanda tangan rapat, dapat amplop, kan? Padahal nggak ada rapat. Tidak ada perjalanan dinas, tiba-tiba ada laporan perjalanan dinas. Yang penting ada amplopnya. Yang seperti ini, ceperan-ceperan kayak gini,
banyak sekali. Akhirnya saya cuma menyampaikan penegasan tentang masalah bahwa siapapun yang punya harta pasti akan dihisab. Saya sebutkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, la tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Kaki seorang hamba enggak bakalan geser besok di hari kiamat sampai dia ditanya oleh Allah. Salah satunya adalah wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Dia akan ditanya oleh Allah terhadap hartanya, dari mana dia dapat harta itu dan untuk apa dia belanjakan. Dan orang ketika punya harta haram lalu dipakai beramal enggak diterima. Sehingga kalau ada orang yang punya niat misalnya, nanti kalau saya punya uang haram sekian, tak pakai haji dan umroh, pulang seperti bayi yang baru saja dilahirkan dari rahim ibunya, rumangsamu. Kok bisa itu? Harta haram dipakai ibadah gimana? Harta haram dipakai ibadah. Dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, ketika orang itu datang berhaji lalu dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, dibalas oleh Allah, la labbaik wa la sa'daik, enggak ada labbaik. Maluka malul haram, harta yang kau pakai adalah harta haram. Sampai saat dia menyatakan labbaik Allahumma labbaik, aku sambut panggilanmu ya Allah, aku sambut panggilanmu, enggak ada labbaik. Bagi mereka yang berangkat untuk ibadah dengan harta haram. Tapi dalam bayangan mereka, nanti kalau dipakai umroh, dipakai haji, pulang sudah bersih dari dosa, seperti bayi yang baru saja dilahirkan dari perut ibunya. Apalagi dipakai untuk sedekah, bagaimana mungkin bisa diterima? Innallaha la yaqbalu salatan bighairi tuhur wala sadaqatan min ghulul. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci, dan Allah tidak menerima sedekah dari hasil harta ghulul, harta khianat. Saya menyampaikan itu, nampaknya ada perubahan roman muka, Pak. Kok wajahnya agak berubah ya, Mas? Nah, kemudian MC-nya mentahkan. Ya, cara mentahkannya kayak gini. Baik Bapak Ibu, kita sebagai muslim yang penting adalah banyak ibadah. Tahajud insya Allah mlebu swarga. Mentah semua itu yang di depan. Karena dalam keyakinan mereka, harta haram itu tidak menjadi bahan. Dia tidak punya kesadaran kalau nanti akan berhadapan dengan hisab, dan sampai yang detail-detail semuanya ditambahkan. Padahal ketika dia mengambil sesuatu yang haram, dia punya kewajiban untuk mengembalikannya. Sementara di akhirat tidak ada yang bisa dipakai untuk mengembalikan kecuali apa? Amal. Maka walaupun dia punya banyak pahala, bisa jadi dia bangkrut gara-gara datang dengan pahala sholat, datang dengan pahala zakat, pahala sedekah, dengan pahala baca Quran, dengan pahala yang lainnya. Wa qad zalama hadza wa akhadha mala hadza wa safaqa dama hadza wa syatama hadza wa daraba hadza. Tapi dulu di hari kiamat dia pernah mendolimi si A, memukul si B, mengambil hartanya si C, mencaci maki si D, bahkan membunuh si E. Fa akhadha hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Semuanya berebut pahala orang ini. Fa in faniyat wa lam yuqda ma alaih, begitu pahalanya habis sementara kewajibannya belum tertunaikan semuanya, ukhidat min sayyiatihim thumma turiha ilaihi thumma turiha finnar. Dosa-dosa mereka akan diambil lalu dilemparkan ke orang ini, kemudian dia dilemparkan ke neraka. Sehingga jangan merasa aman ketika hidup di dunia. Tidak ada undang-undang yang bisa menyentuh, nggak ada hukum yang bisa memperkarakan dia. Karena hidup tidak sekali, akan ada kehidupan yang kedua, yang isinya apa? Hisab, dan tidak ada amal. Baik. Selanjutnya di bagian akhir jamaah,
kita sangat butuh yang namanya bekal yang panjang, karena perjalanan kita panjang. Sementara kita tahu bahwasanya umur kita sangat terbatas. Nabi SAW mengingatkan, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Usia umatku antara 60 sampai 70-an tahun. Kalau kemudian dengan amal yang demikian terbatas dan kualitasnya juga wallahu a'lam, ikhlasnya wallahu a'lam, apakah sesuai dengan sunnah kita juga belum yakin, wallahu a'lam, masih banyak kekurangan yang lain. Maka kita butuh booster amal yang lain. Bahkan kalau bisa amal yang umurnya lebih panjang daripada usia kita. Karena dengan itu, begitu kita sudah meninggal tapi amal ini tetap menghasilkan pahala, insya Allah pahalanya murni. Maksud saya begini, kalau kita yang masih hidup ini beramal, ada nggak potensi untuk riya? Ada? Ada. Saat kita masih hidup, kita beramal, ada potensi riya. Belum lagi tambah maksiat, yang maksiat ini bisa menghapus sebagian pahala. Belum lagi kadang ada potensi sum'ah, kita pamer, dan aneka potensi yang lain yang bisa merusak pahala amal kita. Tapi kalau kita sudah mati, sementara amal ini diabadikan oleh Allah, pahalanya terus mengalir, orang mati bisa riya? Mau pamer sama siapa? Maka amal orang mati yang terus mengalir aman dari semua ancaman tadi, Pak, yang mungkin itu terjadi pada orang hidup. Orang hidup dia bisa bangun masjid. Selama orangnya masih hidup, mungkin dia bisa riya, mungkin dia bisa pamer, dan potensi yang lain yang menyebabkan amal ini. Tapi ketika ada orang yang bangun masjid, kemudian setelah itu misalnya dia meninggal dalam waktu dekat, dan dia tidak ingin pamer, dia tidak ingin riya dan seterusnya, lalu ini diterima oleh Allah, pahalanya kan terus mengalir. Mati nggak bisa riya, nggak bisa pamer, nggak bisa ngapa-ngapain, semua potensi kegagalan dapat pahala tadi. Pahala yang lebih panjang usianya, yang terus mengalir walaupun yang melakukannya sudah meninggal. Nah, kita perjuangkan yang seperti ini. Umur yang kedua, umur di mana kita bisa mendapatkan pahala yang terus mengalir, sementara kita sudah pensiun, sudah tidak lagi beramal, namun karya yang kita buat ketika di dunia, pahalanya terus mengalir karena masanya lebih panjang daripada masa kita. Ada beberapa peluang yang bisa kita lihat, Pak. Pertama, peluang dari sisi ilmu. Pak, kalau ilmu kayaknya kita nggak punya, Pak. Baik, bisa nggak Anda menyebarkan buku yang bermanfaat, lalu kemudian buku itu dibaca oleh masyarakat? Mungkin. Baik, Anda bisa beli misalnya buku apa yang kira-kira bisa mengubah dan membuat masyarakat hijrah. Saya ingin beli buku ini, tak kasihkan si A, tak kasihkan si B, tak kasihkan si C. Semoga nanti dia, dengan buku ini dia tobat. Tak taruh masjid, semoga dibaca oleh masyarakat. Lalu mereka dapat ilmu yang bermanfaat. Mungkin Anda sebarkan ilmu dengan cara apa? Pengadaan buku yang bermanfaat. Ada salah satu jamaah yang dia itu seneng ngasih hadiah buku ke para dai. Ustadz, buku yang belum punya apa? Ini. Baik, belikan ya. Ya, cuman wallahu alam dibaca atau tidak. Tapi bagi mereka yang senang belajar, insya Allah buku itu ya konsumsi tiap hari. Yang kedua, sedekah jariah. Apa yang dimaksud dengan sedekah jariah? Jariah itu artinya yang terus mengalir. Sedekah yang pahalanya terus mengalir. Keterangan An-Nawawi dan Ar-Rafi'i, yang dimaksud dengan sedekah jariah
adalah wakaf. Sedekah jariyah adalah wakaf. Kenapa wakaf disebut sebagai sedekah jariyah? Karena dia bertahan. Dan selama itu dimanfaatkan, maka orang yang wakaf akan terus mendapatkan pahalanya. Oleh karena itu, di antara syarat wakaf, satu, objek yang diwakafkan harus punya manfaat. Kalau dia objek yang tidak bermanfaat, nggak bisa diwakafkan. Pak, saya mau wakaf akik di masjid. Ditaruh mana? Hah? Imamnya butuh akik nggak? Sebelum ngimami dipakai, terus ngimami, biar nanti sholatnya lebih beraura. Ada sekarang sudah hilang. Nilai manfaatnya untuk apa? Nah, ketika tidak ada manfaat, nggak bisa diwakafkan. Yang kedua, benda itu manfaatnya mubah. Manfaatnya mubah. Jika manfaatnya manfaat yang haram, nggak bisa diwakafkan. Sebutkan contoh benda yang tidak punya manfaat yang mubah. Contoh benda yang tidak punya manfaat mubah. Ya, alat musik, apalagi berhala. Kalau misalnya ada orang mau wakaf berhala di Masjid Al-Ihsan, ditaruh mana kira-kira? Pak, saya mau wakaf patung Gupolo. Tahu patung Gupolo, Pak? Patung buto nih kalau Pak, go pentung kalau lungguh nih Pak. Terus ada cakilnya ini. Biasanya ditaruh di pintu masuk di depan, 2 patung Gupolo. Hati-hati, kowe nek macam-macam ning kene dipentung. Iki nek urip ya medeni. Orang wakaf seperti ini di masjid bisa nggak? Hah? Nggak bisa. Cocok nggak masjid dikasih seperti ini, Pak? Nggak cocok. Sehingga benda yang tidak punya manfaat mubah itu nggak bisa diwakafkan. Orang misalnya, Pak, saya mau wakaf drum di masjid. Drum di sini ditaruh mana kira-kira? Coba carikan tempat yang cocok untuk drum. Wakaf gitar itu taruh mana? Andai kan saya ngisi terus di samping saya ada gitar gitu, pantas nggak? Nggak pantas. Demikianlah karakter benda yang tidak punya manfaat mubah, dia tidak bisa diwakafkan di masjid. Yang ketiga, syarat ketiga, benda itu punya ketahanan. Sehingga benda yang tidak bisa bertahan nggak bisa diwakafin. Contoh nasi. Nasi tidak bisa diwakafkan. Pak, saya mau wakaf nasi segoboran. Itu nggak bisa diwakafin. Karena dibiarkan saja gimana? Basi. Nggak cuman basi, Pak, sejam udah habis. Wakaf listrik nggak bisa, wakaf air nggak bisa. Tapi kalau sumber air bisa, karena dia bertahan. Kalau misalnya sumber listrik Anda wakaf genset bisa, tapi kalau wakaf listriknya nggak bisa. Dia harus punya ketahanan. Yang keempat, objek wakaf itu sudah keluar dari kepemilikan. Maka kalau ada orang yang wakaf tapi saya digandoli, Pak, saya mau wakaf tanah, tapi nanti kalau saya mati ini jadi warisan anak saya. Ya. Ini ya dudu wakaf nih kayak ini. Ini bukan wakaf. Yang namanya wakaf berarti sudah dikeluarkan dari kepemilikan. Sehingga ketika dia wakaf bukan lagi miliknya. Sebab objek wakaf itu dia tidak lagi menjadi miliknya, maka tidak bisa diwariskan, tidak bisa dihibahkan, tidak bisa dijual, apalagi artinya intinya tidak bisa dijadikan sebagai milik pribadi. Itu kunci wakaf. Karena itu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wakaf, beliau wakaf sebuah kebun di daerah Khaybar. Lalu diberi aturan, fala yuba,
wala yurath wala yuhab, tidak bisa dijual, tidak bisa diwariskan, dan tidak bisa dihibahkan. Sehingga objek wakaf dihibahkan itu tidak bisa. Karena kalau dihibahkan jadi kepemilikan pribadi, maka wakaf itu jadi milik bersama. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Di sini peringatan syuruk jam 5.34. Sekarang jam 5.50. Kurang 5 menit ya kalau mau sholat. Baik, di sesi terakhir mungkin kita berikan kesempatan bagi jamaah yang mau memberikan saran dan masukan. Silakan. Tidak ada? Alhamdulillah, kita akhiri. Panitia, ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mertua saya bekerja sebagai petani tembakau. Hampir semua ulama sepakat bahwa rokok adalah haram. Nah, berarti ganti mertua kayak gini. Bukan ya, itu bukan saran ya. Tayyib. Apakah saya dan keluarga ikut menanggung dosa mertua, mengingat saya belum bisa menasihati dan memberi solusi kepada mertua tentang pekerjaan beliau yang tidak halal. Saya selalu merasa cemas jika berkunjung ke rumah mertua, otomatis dihidangkan untuk makanan saya dan sekeluarga. Tayyib. Ada nggak manfaat mubah untuk tembakau? Dipakai apa? Kosmetik? Iya, ada yang masuk pabrik kosmetik nggak? Jadi informasinya, wallahu alam, katanya yang mengkonsumsi tembakau satu perusahaan kosmetik, yang paling besar ya perusahaan rokok. Kemudian untuk dunia pengobatan, tapi sebagian kecil. Nah, dua ini yang mungkin masih di area mubah. Meskipun kita nggak tahu dominannya yang mana Pak. Ya rata-rata sih dominan yang rokok. Andai kan bisa dikasih alternatif untuk bertani di bidang yang lain, alhamdulillah insyaallah jauh lebih baik. Maka mungkin ya jika Anda bisa ngasih solusi dengan dibuatkan lapangan pekerjaan untuk mertua ya. Bapak daripada nanam tembakau, tak kasih tanah, Bapak nanam kopi saja misalnya. Atau Bapak nanam duren misalnya. Suwe ya nanam duren ya. Nanam padi. Yang kemudian beliau menerima, alhamdulillah kalau bisa ya. Nah, karena kita tahu rokok ini sudah pernah difatwakan oleh MUI sebagai sesuatu yang dilarang ya. Meskipun kita mengakui ada beberapa tokoh di Indonesia yang menganggap bahwa rokok tidak sampai pada tingkatan haram tapi makruh. Nah, yang turun dari hukum makruh saya belum dengar selain pecandu rokok ya. Jadi kalau sampai ada kajian ilmiah secara agama pertimbangan yang turun dari hukum makruh misalnya, oh rokok itu sunnah, itu tidak ada ya. Mubah saja kayaknya belum ada. Kalau makruh itu banyak, nggak sampai haram tapi makruh, nah itu banyak. Nah, kalaupun makruh, seharusnya apa makruh itu? Dihindari, bukan dijadikan kebiasaan. Sehari nggak bisa lepas dari satu bungkus. Satu bungkus isinya berapa? Satu bungkus isinya berapa? Yang punya pengalaman coba. Rata-rata 12 ya. 12. Itu lebih banyak daripada makan. Makan itu 3 kali sehari. Dia bisa 12 kali sehari.
kayak gini kok disebut makruh. Seharusnya makruh itu ditinggalkan. Dan edukasi seperti ini selalu kita berikan. Dan Bapak Ibu bisa lihat ya, tidak ada negara yang punya aturan yang ketat, negara-negara yang maju ya, yang kemudian melegalkan rokok secara bebas. Rata-rata negara maju yang dibatasi itu apa? Perokok. Ketika beli harganya dibuat mahal, cukainya besar, dan ketika mengkonsumsi tempatnya terbatas. Kamu hanya boleh ngerokok di tempat ini, ada ruang khusus. Rata-rata dikasih apa? Tempat khusus, tertutup gitu ya, sehingga yang ngerokok nggak bisa bebas sambil nyantai. Itu pun mungkin nggak ada tempat duduk di situ, berdiri ngerokok jedul-jedul, habis keluar dia. Nah, kecuali di Indonesia. Sehingga di Indonesia belakangan yang kemudian ada beberapa perda yang melarang rokok di tempat-tempat umum, masjid, rumah sakit, sekolah, terus apa lagi, tempat-tempat umum ya, ada perdanya. Itu belakangan, dulu kayaknya bebas ya, sekarang mulai diperketat. Nah, di tanah suci baik Mekah maupun Madinah, Haram Makki atau Nabawi, sudah ada peraturan. Di tempat umum ngerokok, kemudian ketangkap, kalau ada tanda dilarang rokok, maka kena denda 200 real. Berapa itu? 200 real, 800 ribu denda ngerokok. Lebih mahal daripada rokoknya. Dan kita kasih peringatan kepada jamaah, hati-hati Anda ada di tanah suci, hormati tanah suci, jangan ngerokok di tempat seperti ini. Wallahu a'lam. Baik. Ada yang mau disampaikan? Iya, boleh. Saya tak ganti tema ya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah mabad. Mungkin sebelum diakhiri kajian pada pagi hari ini, kami dari pengurus Yayasan Masjid Al-Ihsan ingin mengucapkan jazakumullahu khairan katsir atas dukungan semua jamaah yang telah hadir ya, dan juga mendukung program-program dari kami gitu ya. Insya Allah Yayasan Al-Ihsan selalu ingin memberikan peluang ya kepada para jamaah sekalian agar bagaimana kita ini bisa menjadi manusia terbaik ya, khairun nas anfa'uhum linnas ya. Bagaimana kita bisa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz tadi ya di kajian kita di pagi hari ini ya, yaitu tentang umur yang kedua. Insya Allah kami ingin memberikan peluang sebesar-besarnya bagi para jamaah untuk bisa mendukung ya kegiatan di renovasi kami ya. Insya Allah Masjid Al-Ihsan ini agar supaya bisa lebih bermanfaat, agar bisa ibadahnya lebih nyaman, dan kami bisa setiap hari bisa melakukan kegiatan-kegiatan dakwah ya. Insya Allah Masjid Al-Ihsan ini akan kami perluas gitu ya, akan kami tingkat ya. Kalau mungkin di lantai 2 ini masih ada di sebelah mana nih, utara berarti ya, selatan ya, agak disorientasi sekarang saya nih. Sebelah selatan ini insya Allah ini akan kami teruskan ya sampai di sebelah utara, dan insya Allah ini demi kenyamanan para jamaah untuk bisa beribadah di Masjid Al-Ihsan. Dan juga kami sampaikan juga insya Allah nanti jam 9 ya akan ada tabligh akbar ya dengan Ustadz Sabilul Muhtadin, dan juga ada kegiatan sosial juga ya, ada kegiatan donor darah, pemeriksaan mata, dan pembagian kacamata secara gratis. Monggo bisa dimanfaatkan yang sebesar-besarnya. Dan juga ini ada pembagian buku ya tadi ya, sudah
Ya, insya Allah ya. Jadi mohon maaf tadi ada kendala teknis ya terkait dengan pembagian buku, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi para jamaah sekalian. Demikian dari kami, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang nutup ini, Ustaz. Baik, mungkin cukup sekian ya untuk kajian kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.